Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-198. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kemuning menjadi sangat gelisah. Orang tuanya mengajarinya untuk patuh kepada orang tua, untuk menghormatinya, karena orang tua adalah lantaran kehadirannya. Bahkan orang tua kadang-kadang rela berbuat apa saja bagi anak-anaknya, mengorbankan apa saja yang ia punya. Kemuning masih duduk termangu-mangu, kepalanya mulai terasa pening. Rasa-rasanya Kemuning itu sedang duduk di atas sebuah pusaran yang berputar semakin lama, semakin cepat. Kemuning pun tiba-tiba memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Terdengar ia berdesah. "Kemuning." Anak muda itu terkejut. "Kau kenapa?" "Kepalaku," desis Kemuning. "Kenapa dengan kepalamu?" "Pening sekali." Anak muda itu pun kemudian duduk di sisi Kemuning. Dipeganginya bahu Kemuning yang mulai goyah. "Berbaringlah Kemuning, berbaringlah," berkata anak muda itu. Kemuning yang sedang pening itu tidak menolak. Ia pun kemudian diangkat oleh anak muda itu dan dibaringkannya di pembaringannya. Kemuning yang sedang pening itu memejamkan matanya. Sejenak keduanya diam mematung. Kemuning masih saja berbaring, sementara anak muda itu duduk di sebelahnya sambil mengelus kening gadis itu. Namun tiba-tiba saja terdengar bisik di telinga Kemuning. "Kemuning, aku akan membawamu keluar dari rumah orang tuamu." Kemuning tidak menjawab. Terasa desah nafas anak muda itu mengusap lehernya itu. "Kemuning." Kemuning bagaikan terpukau di pembaringan. Ia sama sekali tidak bergerak ketika anak muda itu berbaring di sisinya sambil memijit kepalanya yang sedang pening. Kemuning terlelap sejenak. Ia tidak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Namun tiba-tiba saja Kemuning itu tersadar. Dari kejauhan ia mendengar suara ayahnya memanggil. "Kemuning! Kemuning!" Kemuning dengan serta-merta meloncat dari pembaringannya. Sejenak ia membenahi pakaiannya yang kusut. Kemudian Kemuning berlari menghambur keluar dari bilik di gandok rumahnya itu. Ketika sampai di pintu butulan yang menghadap ke longgangan, Kemuning melihat ayahnya berdiri di pintu. Kedua tangannya berpegangan pada uger-uger pintu sebelah menyebelah. "Kau dari mana saja, Kemuning?" "Dari gandok, Ayah." "Ketika ibu dan bibimu pergi ke dapur, kau berada di dalam bilikmu. Tetapi ketika aku pergi ke bilikmu, kau tidak ada." "Aku berbicara dengan anak-anak muda itu, Ayah." "Berbicara apa saja?" "Aku menyesali sikap mereka, kekasaran mereka. Aku kira Paman tergesa-gesa pulang karena Paman tidak senang dengan sikap anak-anak muda yang tidak lagi berpegang pada unggah-ungguh itu. Aku berterima kasih kepadamu
bahwa kau berusaha memperingatkan mereka agar mereka tetap berpijak pada unggah-ungguh. Tetapi apakah kau merasa perlu untuk berada di bilik mereka di Gandok? Kenapa mereka tidak kau panggil saja ke Pringgitan atau di Serambi? Pertanyaan ayahnya itu mengejutkannya. Bahkan pertanyaan itu serasa menjadi semakin tajam menusuk jantungnya. Kenapa? Kemuning teringat sekilas apa yang dilakukan oleh anak muda yang disebut sebagai anak seorang tumenggung itu terhadapnya. Untunglah ayah segera memanggil aku, sehingga tidak terjadi sesuatu yang akan dapat mencoreng arang di kening, berkata Kemuning di dalam hatinya. Namun Kemuning harus bertahan agar air matanya tidak meleleh di pipinya. Kemuning, berkata ayahnya, kau jangan masuk lagi ke Gandok itu. Kau tahu bahwa anak-anak muda itu sudah tidak lagi mengenal unggah-ungguh karena gigi dilenglengan. Memang mengajarkannya seperti itu. Kau adalah anakku. Aku ingin kau tidak dijalari oleh sikap mereka yang tidak lagi mengenal unggah-ungguh itu. Kemuning hanya mengangguk saja. Nah, lebih baik kau tetap berada di bilikmu. Beristirahatlah. Mungkin kau merasa letih karena sehari-hari kau harus membantu ibu dan bibimu di dapur. Bahkan karena itu, kau terpaksa tidak dapat pergi bersama pamanmu. Kau korbankan kesenanganmu untuk membantu ibu dan bibimu. Kata-kata ayahnya itu terasa menggores jantungnya seperti tajamnya welat pring wulung saja. Sindiran itu terasa pedih. Kemuning tidak dapat lagi menahan gejolak perasaannya. Ia pun segera berlari ke dalam biliknya dan menjatuhkan dirinya lagi di pembaringan. Kemuning itu pun menangis lagi. Tetapi ayahnya tidak menyusulnya ke biliknya. Dalam pada itu Ki Pananggungan yang meninggalkan rumah Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung telah menjadi semakin jauh. Kudanya berlari tidak terlalu kencang karena Ki Pananggungan merasa tidak perlu tergesa-gesa. Di sepanjang jalan, Ki Pananggungan masih sempat mengamati jalan yang panjang membelah kotak-kotak sawah yang nampak subur. Air yang mengalir di parit agaknya cukup melimpah, bahkan di musim kering sekalipun. Ketika ia menelusuri jalan menurun di kaki Gunung Merapi itu, terasa semilirnya angin mengusap wajahnya yang mulai berkeringat. Di sebelah menyebelah jalan, sawah yang terkotak-kotak itu nampak bersusun dengan rapi. Air yang tergenang melimpah dari kotak yang satu ke kotak lainnya yang lebih rendah. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Ketika Ki Pananggungan sampai di sebuah padang rumput yang luas, beberapa orang anak dan remaja sedang sibuk bermain pengkat. Mereka adalah para gembala yang melepas kambing mereka di hijaunya padang rumput yang terhampar luas. Ki Pananggungan justru memperlambat derap kaki kudanya. Ia teringat pada masa kanak-kanaknya. Ki Pananggungan itu juga sering menggembalakan kambing bersama kawan-kawannya. Ia juga pandai bermain pengkat, bahkan dengan anak-anak sebayanya. Ki Pananggungan termasuk anak yang terbaik dalam bermain pengkat. Ki Pananggungan itu tersenyum sendiri. Suara burung liar yang berkicau di pepohonan agaknya telah menyentuh perasaannya pula. Ketika Ki Pananggungan itu kemudian melintasi padang perdu, tidak terlalu jauh dari hutan, ia melihat 3 orang berkuda melewati lorong kecil yang menyilang jalan yang sedang dilaluinya itu. Semula Ki Pananggungan tidak menghiraukannya. Ki Pananggungan lebih dahulu sampai di simpang
cepat daripada ketika orang berkuda itu. Namun kemudian, ketika orang itu pun berkuda searah dengan Ki Pananggungan. Semula Ki Pananggungan memang tidak menghiraukan mereka itu. Namun semakin lama ketika orang itu menjadi semakin menarik untuk diperhatikan. Jika Ki Pananggungan mempercepat perjalanannya, ketika orang itu pun telah mempercepat pula. Tetapi jika Ki Pananggungan menjadi lambat, ketiganya juga memperlambat perjalanan mereka. Karena itu, maka Ki Pananggungan kemudian menyadari bahwa ketika orang itu telah mengikutinya, agaknya mereka menunggu perjalananku sampai di pinggir hutan itu. Tiba-tiba saja Ki Pananggungan melecut kudanya dengan cemeti pendek, sehingga kudanya berlari kencang sekali. Loncatan kuda Ki Pananggungan itu telah mengejutkan ketiga orang yang mengikutinya. Karena itu, tanpa berpikir lagi, ketiganya pun telah melecut kuda mereka juga, sehingga ketiganya kemudian seakan-akan sedang berpacu. Ki Pananggungan pun kemudian yakin bahwa ketika orang itu sedang berusaha menyusulnya. Sebenarnya lah, Ki Pananggungan tidak ingin melarikan diri dari ketiga orang itu, tetapi Ki Pananggungan hanya ingin meyakinkan bahwa mereka bertiga itu sedang mengikutinya. Dalam pada itu, Ki Pananggungan yang meyakini bahwa ketika orang itu memang mengikutinya, justru ingin segera mengetahui apakah maksud mereka dan siapakah mereka itu. Karena itu maka Ki Pananggungan itu pun telah memperlambat kudanya. Bahkan Ki Pananggungan telah berbelok memasuki jalan kecil yang justru menuju ke hutan. Ternyata ketika orang itu pun telah berbelok pula mengikuti jalan kecil yang dilalui oleh Ki Pananggungan itu. Ki Pananggungan itu pun kemudian telah memacu kudanya, seakan-akan dengan sengaja ingin melepaskan diri. Namun ketika orang itu pun telah memburunya, mereka pun melarikan kuda mereka mengejar Ki Pananggungan. Semakin lama menjadi semakin dekat. Akhirnya Ki Pananggungan pun berhenti di situ. Dengan segera ia meloncat turun dari kudanya dan mengikat kudanya pada sebatang pohon di pinggir jalan. Dengan serta-merta ketika orang itu pun telah menarik kendali kudanya pula, sehingga kuda mereka yang terkejut itu berdiri pada kedua kaki belakangnya sambil meringkik. Baru kemudian ketiga orang penunggangnya berloncatan turun dan mengikat kuda mereka pula pada pohon perdu di pinggir jalan. Seorang di antara mereka melangkah mendekati Ki Pananggungan sambil berkata, "Apa maumu sebenarnya, Kisanak? Kau membuat kuda-kuda kami terkejut. Untunglah bahwa kami memiliki kemampuan menunggang kuda melampaui kemampuanmu, sehingga kami tidak terlempar jatuh dari kuda-kuda kami." Sebelum Ki Pananggungan menjawab, seorang yang lain berkata dengan garangnya, "Atau kau sengaja mencegat perjalanan kami? Apa maksudmu, Kau akan menyamun kami bertiga?" Yang seorang lagi menyahut, "Itu pikiran gila jika kau benar-benar ingin menyamun kami, kecuali jika kau ingin membunuh diri." Tetapi Ki Pananggungan justru tertawa. Katanya, "Sudahlah, kita tidak usah berpura-pura. Aku tahu bahwa kalian mengikuti perjalananku dan bahkan kemudian berusaha menyusulnya. Kalian pun tahu bahwa aku sengaja menunggumu di sini. Buat apa kita berbicara berputar-putar? Jika kalian ingin menyamun aku, maka kita bertemu di arena yang bisa kita jelajahi. Aku juga seorang penyamun. Tetapi aku adalah penyamun tunggal, karena aku percaya akan kemampuanku. Tetapi jika aku berhasil, maka hasil itu adalah milikku seorang diri. Aku tidak perlu membagi sebagaimana kalian lakukan."
Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak, namun yang tertua di antara mereka berkata, "Aku memang akan menyamunmu, Kisanak, tetapi yang aku ingini adalah nyawamu. Kau akan membunuhku. Apa salahku? Kita belum pernah bertemu. Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa." "Ada," jawab orang itu. "Kau akan mempersempit lingkungan perburuanku. Kau sekarang berada di wilayahku. Siapapun yang berani mengganggu wilayah kerja kami, akan kami binasakan." "Siapa yang telah memberikan wewenang kepadamu untuk berkuasa di daerah ini?" "Kami sendiri. Apa yang kami maui, itu adalah wewenang. Siapa yang menentang wewenang kami, akan kami singkirkan. Bukan hanya yang berani menentang, bahkan yang berani menyentuh pun akan kami binasakan pula." "Kisanak," berkata Ki Pananggungan, "jangan menjadi tamak. Marilah kita melakukannya menurut kesempatan yang kita dapatkan di mana saja. Bukankah cakrawala itu pun bukan batas langit?" "Persetan, karena kau merasa dirimu lemah di hadapan kami, maka kau berkata seperti itu. Tetapi jika kau merasa kuat, maka kau pun akan berbuat sebagaimana yang kami lakukan. Terserahlah kepada kalian. Tetapi aku sudah memperingatkan, jika kalian ingin membunuhku, maka aku pun ingin membunuh kalian bertiga. Persetan, bersiaplah untuk mati." Ki Pananggungan pun segera mempersiapkan diri. Ketika orang itu mulai berpencar, namun Ki Pananggungan sudah menduga bahwa ketiga orang itu adalah pengikut Ki Gede Lenglengan. Ki Gede Lenglengan ingin agar keberadaannya di rumah Repak Rembulu tidak diketahui oleh siapapun juga, berkata Ki Pananggungan di dalam hatinya. Karena itu, maka ia telah mengirimkan orangnya untuk membunuhku. Dalam pada itu, ketiga orang itu pun telah mengepung Ki Pananggungan dari 3 arah. Seorang yang tertua di antara mereka pun berkata, "Sebaiknya kau tidak usah melawan. Tidak ada gunanya." "Apakah jika aku tidak melawan, aku diperbolehkan pergi?" Orang itu tertawa. Katanya, "Terlambat. Apapun yang kau lakukan, kau akan mati. Tetapi jalan kematianmu lah yang berbeda. Jika kau membiarkan kami memancung kepalamu, maka kau akan mati dengan cepat. Tetapi jika kau melawan, maka aku akan memperlihatkan kepadamu cara yang barangkali belum pernah kau kenal. Sayang bahwa kau tidak akan pernah dapat mempergunakan cara itu, karena cara itu akan aku terapkan kepadamu. Kau akan mati dengan penyesalan yang mendalam." "Kisanak, orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti yang kita lakukan tentu sudah bersiap untuk menghadapi kemungkinan seperti itu. Seandainya kalian dapat membunuhku, maka pada suatu saat kalianlah yang akan mati, sebagaimana kematian yang menjemputku sekarang. Sebaliknya, jika aku membunuhmu hari ini, maka pada hari yang lain aku akan dapat saja terbunuh di tengah bulak panjang. Persetan dengan ocehanmu, bersiaplah untuk mati." Ki Pananggungan telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika seorang di antara ketiga orang itu mulai menyerang, Ki Pananggungan dengan cepat bergeser mengelakkan serangan itu. Orang yang menyerang tanpa menyentuh sasaran itu menggeram. "Jangan berbangga, kau dapat menghindari seranganku. Aku belum bersungguh-sungguh." "Aku tahu," jawab Ki Pananggungan, "tetapi aku pun belum bersungguh-sungguh." Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah terlibat dalam pertempuran yang semakin cepat. Ketiga orang pengikut Ki Gede Lenglengan itu menyerang beruntun dari arah yang berbeda. Namun Ki Pananggungan pun mampu bergerak cepat, mengatasi kecepatan gerak ketika orang lawannya itu. "Orang tua yang tidak tahu diri!" geram seorang di antara ketika orang lawan Ki Pananggungan. "Meskipun kau berloncatan seperti burung sikatan, tetapi kau tidak akan dapat lepas dari tangan kami. Kau sudah tua
dukungan wadakmu tidak lagi dapat bertahan lama. Nafasmu akan segera putus di kerongkongan. Ki Pananggungan meloncat mengambil jarak dari lawan-lawannya. Sambil tersenyum ia pun berkata, Ya, bertempur sambil berbicara memang dapat membuat nafasku tersengal-sengal. Karena itu, jangan mengalahkan aku dengan bicaramu. Tetapi marilah kita beradu ilmu. Siapakah yang pantas digelari Alap-Alap Bulakdowo? Siapakah Alap-Alap Bulakdowo? Bertanya salah seorang lawan Ki Pananggungan yang lain. Akulah Alap-Alap Bulakdowo. Jika kalian benar-benar mampu membunuhku, maka kalian dapat menyamun gelar itu. Persetan dengan gelar itu. Aku tidak membutuhkan gelar. Aku hanya ingin membunuhmu. Ki Pananggungan tertawa. Katanya, ambil nyawaku jika kalian mampu, atau aku yang akan mengambil nyawa kalian bertiga. Ki Pananggungan hampir saja tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Seorang di antara ketiga lawannya tiba-tiba saja menerkamnya dengan kedua tangannya terjulur lurus, sementara jari-jarinya mengembang. Ki Pananggungan terkejut. Ia melihat kuku jari tangan orang itu berkilat-kilat. Tentu bukan jari-jarinya sendiri, berkata Ki Pananggungan di dalam hatinya. Kuku-kuku baja itu akan sangat berbahaya jika menyentuh kulit. Karena itu, maka Ki Pananggungan harus sangat berhati-hati. Ia tidak dapat begitu saja menangkis serangan-serangan orang itu, karena kuku-kuku baja akan dapat mengoyak kulitnya. Dengan tangkasnya Ki Pananggungan meloncat mengelakkan terkaman itu. Sambil meloncat Ki Pananggungan sempat berkata, kuku-kuku macanmu membuat aku berdebar-debar. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Geram orang yang memakai kuku baja itu. Namun Ki Pananggungan bertempur dengan cepat. Kuku-kuku baja itu tidak sempat menyentuh tubuhnya. Sekali-sekali Ki Pananggungan melenting tinggi, kemudian menukik menyambar lawan-lawannya dengan cepat. Ketika orang lawannya mulai menjadi gelisah, ternyata orang tua itu masih mampu bertempur dengan tangkasnya. Ia masih mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Bahkan jika sekali-sekali terjadi benturan, maka tenaganya pun terasa demikian kuatnya. Ki Pananggungan tidak segera mengalami kesulitan meskipun ia harus bertempur melawan 3 orang lawan. Ia dapat menyusup di antara ketiganya. Ia mampu meloncat tinggi keluar dari kepungan. Tetapi ia pun mampu mempergunakan serangan-serangan yang sangat berbahaya untuk mengoyak kedudukan lawan yang mengelilinginya. Bahkan serangan-serangan Ki Pananggungan justru mulai memasuki celah-celah pertahanan lawannya. Meskipun sekali-sekali Ki Pananggungan juga tergetar jika serangan lawannya sempat mengenainya. Seorang di antara ketiga lawan Ki Pananggungan yang mencoba menyerang dengan kaki terjulur menyamping justru terpelanting ketika Ki Pananggungan menyapu kaki lawannya yang lain, tempat ia bertumpu. Namun Ki Pananggungan harus melenting dan menjatuhkan dirinya ketika kedua lawannya yang lain menyerang bersama-sama. Seorang di antara mereka menyambarnya dengan kuku-kuku bajanya. Namun demikian Ki Pananggungan meloncat bangkit. Lawannya yang mengenakan kuku-kuku baja itu telah meloncat menerkamnya seperti laku seekor harimau yang garang. Ki Pananggungan dengan cepat merendah hampir berbaring melekat tanah. Demikian tubuh lawannya itu meluncur di atasnya. Maka Ki Pananggungan mengangkat tubuh itu dengan kakinya tepat pada perutnya. Orang itu justru terlempar ke udara, kemudian terpelanting jatuh di tanah. Namun karena ketangkasannya, maka orang itu sempat menempatkan tubuhnya sehingga tulang belakangnya tidak berpatahan.
Bahkan dengan tangkasnya orang itu pun segera melenting berdiri dan siap untuk bertempur lagi. Sementara itu, Ki Pananggungan pun telah bersiap pula. Namun Ki Pananggungan telah menahan serangannya ketika ia melihat kedua orang lawannya yang lain telah bersenjata pula. Seorang dari mereka telah mengurai rantai baja yang semula melilit pinggangnya, sedangkan yang seorang lagi telah memegangi sepasang tongkat baja pendek di kedua tangannya. Pada kedua ujung tongkat baja itu terdapat bulatan sebesar telur ayam, namun berduri runcing. Ki Pananggungan justru melangkah surut. Ia melihat ketika orang lawannya sudah bersenjata. Karena itu, maka Ki Pananggungan pun telah mencabut sepasang pisau belati panjang yang disarungkannya di bawah bajunya yang panjang. "Kau tidak akan sempat melawan," berkata orang yang bersenjata rantai. "Kulitmu akan aku koyakkan sampai ke tulang." Ki Pananggungan memandang ketika lawannya serta jenis-jenis senjata mereka berganti-ganti. Senjata-senjata itu adalah senjata yang sangat berbahaya. Ki Pananggungan berdiri tegak di tempatnya ketika orang yang bersenjata rantai itu mulai memutar senjatanya. Suaranya bergaung melingkar-lingkar di udara. Sementara itu, orang yang bersenjata dua tongkat yang berkepala telur serta berduri runcing itu telah memutar senjatanya pula. Meskipun senjata itu pendek saja, tetapi orang yang memilikinya sangat menguasainya, sehingga senjata itu akan menjadi sangat berbahaya. Namun Ki Pananggungan pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan sepasang pisau belati panjangnya, Ki Pananggungan bersiap melawan ketiga orang lawannya dengan jenis senjata mereka masing-masing. Sejenak kemudian, orang yang bersenjata rantai itu pun berkata, "Bersiaplah, kematian sudah membayang di pelupuk matamu." Dengan cepat rantai yang berputar itu pun terjulur lurus mematuk dada seperti kepala seekor ular bandotan. Namun Ki Pananggungan sudah bersiap pula. Dengan cepat pula ia bergeser ke samping itu, sehingga ujung rantai itu tidak menyentuh tubuhnya. Namun tiba-tiba saja rantai itu seakan-akan menggeliat. Dengan cepat rantai itu menyambar mendatar setinggi leher. Jika saja rantai itu berhasil mengenainya, maka rantai itu akan membelit leher Ki Pananggungan. Dengan satu hentakan, maka Ki Pananggungan akan tercekik pula, sementara lawan-lawannya yang lain akan mendapat kesempatan untuk menyerangnya. Tetapi Ki Pananggungan cukup tangkas. Dengan cepat ia merunduk sehingga rantai itu tidak mengenainya. Namun tiba-tiba saja orang yang mengenakan kuku-kuku baja itu meloncat menerkam arah punggungnya. Tangannya dengan jari-jari yang terbuka terjulur lurus ke depan. Ki Pananggungan yang menyadari serangan itu dengan cepat menghindar. Dengan berguling menyamping, Ki Pananggungan luput dari terkaman kuku-kuku baja yang akan mampu mengoyak tubuhnya itu. Ketika Ki Pananggungan dengan cepat meloncat bangkit, maka lawannya yang seorang lagi sudah siap menyerangnya. Tongkatnya terjulur lurus ke arah dadanya itu, tetapi Ki Pananggungan masih sempat mengelakkannya. Dengan bergeser surut, Ki Pananggungan luput dari garis serangan lawannya. Namun tongkatnya yang satu lagi tiba-tiba saja telah terayun mendatar. Ki Pananggungan yang baru saja menapak itu pun menggeliat menghindar. Namun duri yang runcing di ujung tongkat itu pun sempat menyentuh lengannya. Segores luka menyilang di lengan Ki Pananggungan. Meskipun luka itu tidak begitu dalam, tetapi luka itu telah menitikkan darah. Namun luka itu telah membuat darah Ki Pananggungan
bagaikan mendidih. Sebenarnya lah bahwa Ki Pananggungan adalah seorang yang berilmu tinggi. Ketika terasa cairan yang hangat yang mengalir dari lengannya itu, maka Ki Pananggungan pun menggeram. Orang yang sempat melukai lengan Ki Pananggungan itu tertawa. Dengan lantang ia pun berkata, "Nah, kau lihat, darahmu mulai mengalir. Isyarat kematianmu menjadi semakin dekat. Karena itu, selagi kau sempat, sebutlah nama ayah ibumu, tengadahkan wajahmu ke langit, dan tunduklah memandang bumi yang akan menghisap tubuhmu, sehingga akan menjadi kerangka yang kering. Kau telah melukai lenganku, anak iblis," geram Ki Pananggungan. "Kau harus menebusnya dengan darahmu pula. Tidak sekedar menitikan seperti darah di lenganku, tetapi darahmu akan mengalir membasahi tanah ini. Kau masih sempat sesumbar sebelum ajal menjemputmu. Berbuat apa sajalah yang dapat memperingan penderitaanmu sebelum mati." Ki Pananggungan tidak menjawab, tetapi kemarahannya membuat jantungnya bergelora. Sejenak kemudian Ki Pananggunganlah yang telah meloncat menyerang. Kakinya begitu cepat bergerak seakan-akan tidak menyentuh tanah. Kedua tangannya bergerak dengan cepatnya, mempermainkan sepasang pisau belati panjangnya. Demikian cepatnya, sehingga seakan-akan tangan Ki Pananggungan itu tidak hanya sepasang. Semakin lama, lawan-lawan Ki Pananggungan itu menjadi semakin mengalami kesulitan. Ki Pananggungan bergerak semakin cepat. Kekuatannya pun seakan-akan semakin bertambah sejalan dengan kemarahan yang menekan jantungnya. Ketika Ki Pananggungan semakin meningkatkan tenaga dalamnya, maka ketika lawannya pun seakan-akan tidak mendapat tempat lagi di arena pertempuran itu. Namun rantai salah seorang lawannya itu sangat menjengkelkan. Suaranya yang bergaung itu membuat telinga Ki Pananggungan merasa sangat terganggu. Karena itu, maka serangan-serangan Ki Pananggungan ternyata lebih banyak mengarah kepada lawannya yang memegang rantai baja di tangannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kaput pada episode berikutnya. Sampai jumpa.